Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Caca Anissa. Apa yang tadi Anda dengarkan, Anda saksikan di awal itu merupakan janji-janji kampanye dari pasangan Capres dan juga Cawapres. Semuanya serba gratis, mulai dari pendidikan gratis, sekolah gratis, menaikkan gaji guru, hingga janji satu keluarga miskin, satu sarjana. Semuanya bagus janjinya, tapi pertanyaannya bisa tidak itu terrealisasi? Itu yang akan saya bahas di Indonesia Business Forum. Langsung kita akan tanya ke masing-masing tim ses dari Capres-Cawapres dan juga nanti akan di-challenge, ditanggapi oleh panelis kita pemirsa. Saya langsung saja akan menyapa, ini dari anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin, Pak Abdul Malik Gismar. Pak Malik, selamat malam, Assalamualaikum. Saya juga sudah bersama dengan Bang Budiman Sujatmiko yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Bang Budiman, selamat malam, Assalamualaikum. Dan di sini juga sudah ada Mbak Siti Marwiyah yang merupakan anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Mbak Siti Marwiyah, selamat malam, Assalamualaikum. Di sebelah kiri saya, dua panelis, saya akan perkenalkan Bapak Wiweko Adinugroho yang merupakan Waketum Komite Tetap Bidang Teknologi Pendidikan. Selamat malam, Pak. Dan juga ada Ibu Sinta Sirait yang merupakan Waketum Komite Tetap Pendidikan Vokasi Kadin Indonesia. Selamat malam, Ibu. Langsung saya akan tanya mengenai janji, bahkan juga visi misi di bidang pendidikan ini dari 01 seperti apa, Pak Malik, silakan. Ya, terima kasih Mbak Caca. 01 ini ingin menekankan bahwa pendidikan itu harus inklusif ya. Setiap anak di Indonesia itu harus punya kesempatan yang sama dimanapun mereka berada. Hari ini kita masih punya banyak sekali masalah dalam hal ini. Di tingkat SMA itu ada sekitar 30% ya anak usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA. Itu harus diselesaikan. Tidak bisa tidak. Karena 10 tahun terakhir ini 30% setiap tahun yang tidak sekolah itu pada ujungnya numpuk ini. Nanti kita bisa cek ke Pak Eko di Kadin seperti apa. Usia tingkat pendidikan angkatan kerja kita hari ini misalnya itu sekitar SD dan SMP yang lebih dari sekitar 60% kalau nggak salah ya, yang SD SMP itu harus diselesaikan, Mbak. Itu target pertama, target utama ya, yang harus diselesaikan. Dan kemudian tumpukan itu yang sekarang ini menjadi tenaga tidak produktif harus segera diselesaikan juga. Mau diapakan anak-anak ini ya, anak-anak atau usia produktif yang hari ini itu menjadi tenaga-tenaga kerja yang tidak produktif dalam ukurannya Kadin barangkali bahkan karena mereka terlibat dalam ekonomi yang tidak produktif, yang tidak high tech dan sebagainya itu persoalan yang harus kita selesaikan. 01 ingin berupaya keras untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi ada dua Pak. Mbak Caca ya, yang dalam waktu yang sangat singkat dalam forum ini saya ingin tekankan, di satu sisi menyelesaikan persoalan-persoalan yang menumpuk selama ini banyak sekali. Tumpukannya besar, piramida kurbanya ini tinggi sekali, yang dirasakan sekali oleh Kadin misalnya. Karena tadi itu, usia produktif tapi tingkat pendidikan relatif rendah. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan yang sekarang ini belum sampai di SMA, harus dipastikan akan sampai di sana dan dapat fasilitas dan kualitas yang terbaik. Di seluruh Indonesia, dimanapun mereka berada, tidak boleh ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan dari satu daerah ke daerah yang lain. Anak Indonesia harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama, tidak peduli mereka di mana berada. Itu harus dikejar. Saya kira itu dulu ya, barangkali yang bisa disampaikan, karena detailnya banyak kemudian. Kita bisa bicara mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Itu dulu barangkali Mbak Caca. Baik. Terima kasih. Kalau dari 02 bagaimana Bang Budiman ini makan siang gratis seperti apa? Pertama saya tidak tahu peristiwa traumatik macam apa yang pernah dialami Pak Prabowo waktu kecil sehingga empatinya kepada anak-anak ya. Anak-anak miskin itu menjadi sangat menggerakkan beliau sehingga beliau sangat terobsesi untuk bisa memberikan makan gratis. Tapi saya bisa memahami dan saya jump in pada program itu karena begini, menurut saya pendidikan itu adalah bagian, satu tahap dari pembangunan sumber daya manusia. Oke? Manusia Indonesia ada bahkan kita lihat bukan saat dia dilahirkan tapi sejak dalam kandungan
Kemudian 1000 hari pertama itu menjadi sangat penting bagi pertumbuhan otak anak. Bagi kita, inklusivitas tidak bisa dipisahkan dari akselerasi dan disrupsi, percepatan dan lompatan teknologi. Ada persoalan IQ rata-rata orang Indonesia ini 78,4. Maaf nyun sewu, agak sedikit lebih tinggi dari ya, mungkin gorila atau bonobo ya. Bagi saya itu mengerikan. Vietnam tingkat PISA-nya survei kemampuan menyerap pendidikannya, menyerap keilmuannya, matematika, sains dan reading lebih tinggi Indonesia, bahkan ketika GDP-nya 2/3 dari Indonesia tahun 2015. Nah, ada masalah. Kita betul-betul ingin selesaikan di hulunya, yaitu apa? Apa sih proses belajar, proses mendidik adalah kapasitas kognisi, otak. Untuk itu intervensinya dari makanan, dari protein, dari vitamin, dari ibu-ibunya 1000 hari pertama, PAUD, TK sampai SMA. Sejauh mana dia realistis? Sejauh mana dia bisa dikerjakan? Kita sudah menghitung. Revenue rasio kita dari PDB cuma 14%. Sementara negara seperti Vietnam, kembali saya jadikan Vietnam sebagai benchmark. Ini agak ironis ya. Vietnam yang agak tertinggal tiba-tiba sekarang menjadi benchmark kita. Sekarang 23%, RC 25%. Dari mana? Dari PNBP, ya, dari pajak, dari biaya untuk barang-barang mewah, dari cukai segala macam. Kita sudah menghitung sampai tahun 2024 kita diharapkan pertumbuhan kita katakan 5%. Mudah-mudahan GDP kita bisa 22.000 triliun sampai 4 tahun ke depan bisa 9% kontribusi dari penambahan revenue itu. Dan kita sudah menghitung bisa 2.000 triliun. Kita bagi per 4 tahun. Katakanlah tadinya menjadi cuma 2% per tahun pertumbuhannya dari penambahan revenue rasio kita. Itulah nanti bisa kita alokasikan untuk biaya makan siang gratis, susu gratis, dan bahkan juga sebagai untuk memperbaiki sekolah-sekolah kita. Kedua, pendidikan bukan cuma intervensi di otak tapi juga intervensi di kurikulum. Kita ingin melakukan pendekatan teknologi. Kita ingin menerapkan pendekatan kartu prakerja ke dalam semacam pendekatan untuk belajar. Sudahlah, sekolah kita hanya fokus saja pada 4 literasi dasar. Literasi realita, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, literasi berhitung, literasi verbal, berbahasa, literasi berbahasa 2 bahasa, karena itu mengembangkan otak kita. Ya. Tambahin mungkin literasi komputasional. Baik. Ini wajib merata di seluruh sekolah Indonesia. Caranya bagaimana jika sekolah tidak memenuhi? Ya sudah, kerjasama saja dengan perusahaan-perusahaan teknologi pendidikan. Ya. Perusahaan teknologi pendidikan, ada sekitar 500 perusahaan teknologi pendidikan masuk di kognisinya. Di 4 literasi tadi, sekolah masuk pada afeksi dan psikomotoriknya. Untuk berbicara soal pergaulan, bicara soal tanggung jawab. Sehingga kita mulai dari otaknya, kognisi, afeksi, psikomotoriknya lengkap untuk menghadapi era disruptif ke depan. Saya kira itu.